Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang kula hormati Bu Nur selaku dosen pengampu PPG kelas 2, yang kula hormati Bapak Hakim selaku pamong di kelas 2 PPG tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kaitannya dengan PTK. Oke, langsung saja ke PTK, bahwa PTK kami mengambil dengan metode jigsaw. Okay. Alasan kami mengambil metode jigsaw bahwa saya mencoba pada waktu kemarin karena modelnya ceramah dan sebagainya, kemudian monoton, dikuasai oleh guru, kemudian siswa itu tidak adanya semangat untuk aktif lah. Nah, ini saya mencoba untuk jigsaw ini biar dengan metode jigsaw, metode dengan diskusi bersama kelompok 1, 2, 3 maupun 4 ini nanti kan membuahkan sebuah hasil. Dari masalah-masalah itu kemudian kami menjadikan membuat sebuah PTK ini dengan alasan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, indikator yang untuk mencapai ini kami tidak muluk-muluk Bapak Ibu, cukup 85%, 85% murid insya Allah itu kalau sudah mencapai KKM insya Allah kami sudah menganggap berhasil. Karena mengapa Kak? Saya menganggap 85%, karena kalau 100% itu tidak mungkin kami lakukan. Karena keterbatasan kami, satu, yang kedua dari murid sendiri pun tidak mungkin bisa, saya yakin, karena berbeda-beda orangnya dengan metode itu tidak bisa 100% untuk kita laksanakan. Jadi kami cukup dengan KKM 75, insya Allah dengan 85% dari jumlah siswa itu insya Allah sudah mencapai pada ketuntasan, itu sudah saya anggap berhasil dengan metode jigsaw itu. Hampir sama Bapak Ibu yang kami lakukan dengan Pak Anwar itu sama. Jadi mulai dari prasiklus kami mengadakan dengan ceramah, kemudian dengan hasilnya sebenarnya sudah ada, Pak Hakim bisa baca di Pak Ibu Nur, nanti bisa dibaca di PTK yang sudah kami berikan. Itu ada yang minimal ya untuk siklus, untuk prasiklus itu ada yang minimal nilainya itu 50, kemudian maksimalnya 80, yang tertinggi itu 80. Artinya rata-ratanya untuk siklus yang pertama itu hanya sedikit Bapak Ibu, hanya 46%. 46% yang tuntas. Karena dari muridnya sekitar muridnya itu bukan sekitar, Masya Allah, muridnya itu 26 Bapak Ibu, bisa dikrosek di sekolah. Kemudian yang berhasil itu 12%, 12 orang persen. Itu yang mencapai pada nilai grade 75, tapi belum bisa maksimal, hanya 75, 80, belum bisa sampai 85, 90, semuanya itu belum bisa. Karena pada siklus pertama memang butuh proses gitu. Jadi untuk prasiklusnya seperti itu, mohon maaf. Jadi masih banyak kekurangan. Akhirnya saya dengan adanya proses tindakan prasiklus yang menceramah dengan menuntun, banyak penguasaan saya sendiri sebagai guru. Kemudian saya mencoba, karena ada metode-metode yang baru, kami mencoba untuk metode jigsaw. Kami tertarik dengan jigsaw. Kalau yang lain kami belum mencoba, kami tertarik dengan jigsaw karena sering berdiskusi, kami menerapkan diskusinya gitu, seperti itu. Karena jadi dengan saya menerapkan sendiri, dengan dulu di kuliah sering diskusi, mencoba saya ini untuk di SD coba dengan diskusi yang hanya tidak sehebat, tetapi mungkin bisa untuk diaplikasikan kan, seperti itu. Kemudian dengan menuju ke siklus yang kedua, pertama, itu sudah tercapai ketuntasan, yaitu sekitar 61,3% dari jumlah siswa. Dari jumlah siswa di sekitar 16 siswa yang awalnya hanya 12 siswa, dengan adanya jigsaw untuk awal pertama ini ada 14 siswa. Karena di dalam pembentukan kelompok ini saya ajak
Artinya saya yang aktif kasihkan dua katakanlah seperti itu. Kemudian yang lain itu yang tidak aktif tetap campurkan gitu. Lah ini kan masih ada sebuah persoalan yang notabene menjadikan sebuah persoalan yang besar bagi kami, karena dalam kondisi pandemi ini kan yang kemarin mohon maaf yang hadir hanya 9 Bapak Ibu. 9 orang yang hadir dalam luring kami itu yang menjadikan sebuah persoalan. Yang lainnya pakai daring lah. Daring ini hanya kami menyampaikan sebuah materi dengan video, kemudian saya tambahi di dalam buku-buku itu untuk dibaca dan sebagainya. Akhirnya dengan kami menggunakan Google Form untuk mengerjakan, saya lihat memang masih ada banyak yang jadi persoalan yang belum bisa sampai pada ketuntasan. Ini kan persoalan yang menjadikan sebuah nanti akan melanjutkan kepada siklus yang ketiga. Refleksinya seperti itu. Jadi mohon maaf, kedua mohon maaf. Jadi siklus yang pertama ini banyak masalah yang seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa adanya daring dan luring. Ini jadi pokok persoalan karena pada masa pandemi. Jadi belum bisa mencapai pada ketuntasan yang maksimal, masih ada sekitar 61%. Belum sampai 85%. Nanti untuk siklus yang kedua mencoba kami untuk memotivasi istilahnya mengubah posisi kelompok yang kemarin, mencoba untuk dirubah, kemudian memotivasi anak-anak untuk bisa berangkat lagi, untuk berangkat dengan luring. Kemarin ya karena kondisi, mohon maaf, ini belum bisa maksimal seperti itu. Kemudian dengan bisa luring, walaupun nanti dapat separuh, alhamdulillah. Kalau enggak, nanti saya akan mencoba untuk memberikan sebuah metode lagi, artinya memberikan video-video yang notabene nanti mungkin bisa memotivasi anak-anak untuk belajar dan sebagainya. Ini untuk yang ke depan untuk menuju ke siklus 2 seperti itu. Jadi ada peningkatan antara siklus yang pertama dengan siklus yang kedua itu sekitar 15%. Ini 15% ini termasuk yang kami anggap ya sudah bagus lah, sampai 60% atau berapa tadi dari Pak Marsono tadi, sampai 20% menuju 60. Wah, hebat kan, sangat canggih. Kalau saya enggak canggih-canggih lah, wong itu memang kondisi saya. Setelah saya mengajar masih banyak kekurangan dan mencoba karena kami juga mohon maaf background kami memang dulu ya pendidikan, tetapi ya berbeda dengan Pak Marsono, berbeda dengan teman-teman yang lain kan gitu. Itu mohon maaf. Jadi ini memang saya mencoba belajar. Ini yang banyak teman-teman di sini, mohon maaf, sering belajar dengan Pak Anas, kemudian Bu Rista sebagai calon ketua KKG Kartasura, kemudian dengan Pak Ibnu dan sebagainya. Ini banyak yang sering diskusi bersama. Ini memang saya diskusi kami taruh istilahnya, kami ajak bersama-sama ini karena untuk diskusi bersama biar nanti menemukan titik temu dalam hal apapun di sini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, khususnya Pak Hakim, Bu Nur, ngapunten, kami tidak mandiri Bapak Ibu, kita berkelompok dalam hal ini untuk bisa memecahkan suatu persoalan biar nanti ada titik temu, walaupun ya podo-podo bodone dadi siji ya iso dadi pinter nek bareng-bareng mengatakan niki dan pangapunten ya niki yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi posisi ini adalah siklus yang pertama, banyak kekurangan yang notabene sudah kami aturkan di proposal di PTK yang sudah kami sampaikan di LSM LMS. Ya, mohon maaf kita lihat terbentur LSM terus ini Bu. Ini dapat yang disampaikan mantan LSM Bu masalahnya. Ya, dari kami juga sekian. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wan. Bapak Ibu, intinya